Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ramadan Putra dengan NPM 2241150 dari kelas Manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan, pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, dan tipsnya. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Dalam usaha manajemen keuangan, pada intinya adalah praktik pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dimungkinkan memperoleh data untuk membuat visi, mengambil keputusan investasi, dan memiliki wawasan untuk menandai investasi, mengontrol likuiditas, profitabilitas, kas, dan sebagainya. Yang kedua, manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan, termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran. Yang ketiga, pentingnya manajemen keuangan. Yang keempat, menyusun strategi atau mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan perusahaan secara finansial untuk mencapai tujuannya, baik jangka pendek maupun panjang. Misalnya, seorang pemimpin perusahaan memerlukan wawasan terkait kinerja saat ini untuk perencanaan masa depan. Yang kelima, mengambil keputusan atau membantu pemimpin bisnis dalam memutuskan cara terbaik dalam melaksanakan rencana lewat penyediaan laporan keuangan terkini dan data-data yang relevan. 6. Mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, berikut beberapa tujuan manajemen keuangan. Kedua, memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan, contohnya wawasan terkait kenaikan biaya bahan baku yang dapat memicu kenaikan harga pokok penjualan. Yang ketiga, melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban. Yang keempat, memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Yang kelima, mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. 6. Interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Ketujuh, tujuan ini dapat dicapai dengan penerapan prinsip manajemen yang efektif untuk struktur keuangan perusahaan. Lalu ada lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, ruang lingkup manajemen keuangan. Yang kedua, menentukan keputusan investasi. Ketiga, saat menentukan keputusan untuk mendapatkan investasi atau pendanaan, manajemen keuangan diperlukan untuk mengevaluasi risiko, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah investasi diterima. Keempat, menentukan keputusan keuangan perusahaan. Kelima, manajemen keuangan harus mengembangkan cara terbaik untuk alokasi dana dan membuat struktur keuangan agar perusahaan tidak merugi di masa depan. Manajemen keuangan juga harus menyeimbangkan aset dan ekuitas perusahaan agar perusahaan selalu dalam keadaan aman. 6. Menentukan keputusan pembagian saham. Ketujuh, manajemen keuangan adalah pihak yang menentukan beberapa besar jumlah presentasi keuangan yang bisa dibagikan sebagai dividen. Manajemen keuangan juga harus mampu memperhitungkan keuangan di perusahaan di masa depan. Kedelapan, working capital deficit. Kesembilan, working capital deficit adalah uang yang disimpan untuk perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan, termasuk di dalamnya juga adalah aset perusahaan dan liabilitas perusahaan. Fungsi manajemen keuangan. Pertama, perencanaan planning. Kedua, manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan perencanaan terkait seluruh sumber
Daya yang dimiliki perusahaan perencanaan berguna untuk memaksimalkan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Ketiga, alokasi dana, budget getting. Keempat, selanjutnya bagian manajemen keuangan perlu memecah perencanaan satu persatu. Kelima, kontrol controlling. 6. Selanjutnya ada fungsi kontrol di mana bagian manajemen keuangan harus menjadi orang yang tegas dalam mengontrol seluruh arus keluar masuk kas. Setiap bagian yang meminta dana untuk urusan perusahaan perlu melewati berbagai pengecekan ketat. Hal ini dilakukan agar pengeluaran perusahaan tidak membengkak. Semua tugas kontrol ini memiliki satu tujuan utama, yaitu memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang lama. 4. Pemeriksaan auditing. Manajemen keuangan memiliki fungsi pemeriksaan yang memastikan semua pengeluaran dana hanya untuk kepentingan perusahaan. Tentu ada banyak kasus di mana beberapa orang dalam perusahaan memanfaatkan dana yang mudah didapatkan. Jika hal ini terus terjadi, maka perusahaan bisa mengalami kerugian yang besar. Untuk itulah bagian manajemen keuangan dibentuk. Mereka harus menganalisis, meninjau ulang, menimbang, dan menilai pengeluaran yang dilakukan. Kelima, laporan reporting. Fungsi terakhir manajemen keuangan ialah untuk memberikan laporan. Laporan dibuat dari semua analisis, perbandingan, dan penilaian yang telah dilakukan. Pada akhirnya, tugas tersebut berguna untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Laporan ini intinya berguna sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait langkah selanjutnya yang harus diambil. Laporan dibuat sedemikian rupa supaya setiap pemangku kepentingan stakeholders dapat mengambil keputusan terbaik. Selanjutnya ada prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, konsistensi. Kebijakan sistem dan keuangan dalam perusahaan haruslah konsisten di setiap saat. Meski begitu, ini bukan berarti sistem keuangan tidak boleh disesuaikan saat ada perubahan pada internal perusahaan. Pendekatan yang tidak konsisten pada manajemen keuangan adalah suatu pertanda bahwa ada manipulasi. Kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau legal, tidak cenderung pada individu, grup, atau organisasi yang atas hak milik yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana yang telah digunakan. Terdapat kewajiban operasional, moral, dan legal bagi perusahaan untuk menjelaskan seluruh keputusan dan tindakan yang telah diambil. Ketiga, transparansi. Seperti yang kita ketahui, perusahaan punya kewajiban terkait transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam menyediakan informasi terkait aktivitasnya. Hal ini juga termasuk menyediakan laporan keuangan yang akurat, dapat diakses dengan mudah bagi stakeholder, serta menampilkan keuntungan. Jika perusahaan tidak transparan, artinya pada suatu yang disembunyikan termasuk terkait keuangannya. Keempat, kelangsungan hidup. Seorang manajer keuangan wajib dapat merencanakan keuangan yang ditugaskan padanya agar perusahaan dapat terus berjalan, alias hidup. Manajemen keuangan yang baik pun akan memiliki strategi keuangan yang tepat untuk perusahaan Greenwich. Kelima, standar akuntansi. Setiap perusahaan haruslah memiliki sistem akuntansi yang sama. Sistem ini pun harus diberlakukan, artinya semua akuntan secara internasional dapat memahami dan mengerti sistem akuntansi yang sama ini. Keenam, pengelolaan ini adalah prinsip yang sangat umum untuk berbagai hal. Dalam manajemen akuntansi, pengelolaan keuangan juga harus bisa dilakukan perusahaan dengan tepat dan ampuh. Ketujuh, integritas. Integritas catatan dan laporan terkait keuangan perusahaan juga harus dijaga dengan baik. Dengan kata lain, catatan ini harus dibuat dengan dapat dipahami, lengkap, dan akurat. Kesimpulan manajemen keuangan yaitu
hal yang sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun perusahaan. Tentunya kita perlu mempelajari manajemen untuk dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perusahaan. Perencanaan yang keuangan yang benar seperti membuat anggaran, menabung untuk dana darurat, berinvestasi, menyiapkan biaya untuk masa pensiun dapat membantu Anda hidup lebih sejahtera meskipun ada badai keuangan. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.